Oke pionir, salam petir, salam sukses. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi yang menarik pionir ya. Menarik untuk kita bawakan dan juga kita informasikan ke para pionir semuanya. Di sini untuk mengenai tema di video kali ini yaitu sejarah mengenai tentang Bitcoin dan juga Ethereum ya. Lalu untuk poin yang ketiga kita akan bahas Pi Network tentunya. Jadi kita langsung saja tanpa basa-basi, takut kepanjangan videonya ya. Nah, jadi di sini saya sudah mencakup beberapa informasi dari Jakarta News ID ya. Jadi di sini di tahun 2010 ya, ada sebuah cerita dari seseorang. Nah, jadi dilansir dari Jakarta News ID mengenai koin BTC ya, Bitcoin, kini menjadi mata uang kripto utama di dunia. Namun sebelum mencapai kejayaannya seperti saat ini, banyak orang yang menganggap remeh nilai Bitcoin. Hal itu pula yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Muhammad atau yang biasa disebut Usep. Pengguna akun Facebook tersebut mengaku pernah memiliki 3019 Bitcoin. Dalam forum diskusi di grup Facebook dengan nama Info Coin Micin, Muhammad Asep mengaku 10 tahun yang lalu dia pernah memiliki 3.900 Bitcoin dari hasil bermain game online pada saat itu ya, di tahun 2010. Namun dia kemudian menukar ribuan aset Bitcoin tersebut dengan voucher game online. Hal ini yang kemudian disesali oleh Muhammad Asep. Seperti setelah Bitcoin viral pada saat itu, di sini Muhammad Asep mengetahui bahwasanya Bitcoin kini menjadi mata uang kripto utama, apalagi dengan nilainya saat ini mencapai ratusan juta ya. Pernah menembus ATH terbarunya kalau nggak salah 968 jutaan ya per satu keping koin BTC. Nah, di sini jika dirupiahkan pada saat harga Bitcoin 700-an juta ya, jadi berkisar di 2,693 triliun. Andai tidak aku tukar dengan voucher game school saat itu, mungkin Mas Muhammad Usep ini ya sudah menjadi triliuner ya, sudah menjadi orang kaya. Tetapi hal ini bisa kita petik pelajarannya bahwasanya orang yang sabar itu pasti cuannya akan besar, akan maksimal ya. Mengapa saya selalu menyuarakan slogan-slogan yang seperti ini? Jika kalian para pemain kripto, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa ya, naik sedikit langsung jual, naik sedikit langsung jual. Jadi cobalah sesekali kalian tahan koin kripto kalian ya. Kalian beli di harga murah, jangan baru naik 10, baru naik 2000, baru naik 5000 per satu koin dijual. Itu jangan ya, coba kalian hold untuk jangka panjang. Siapa tahu koin kripto yang kalian pegang meledak harganya ya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Di sini bisa kita lihat pionir ya, di sini pada tahun 2010 bisa dilihat ya di sini. 29 April 2010. Punya 3.900 Bitcoin dari ngerjain referral. Gimana cara tuker ke voucher game school ya? Teman saya nggak mau ngasih tahu katanya. Ini orang yang punya Bitcoin itu, teman-teman pionir ya. Jadi ini kisahnya sangat menarik. Ini kisahnya sangat menarik untuk kita jadikan bahan referensi ataupun bahan edukasi kemungkinan ya. Nah, di sini dalam unggahannya pada 29 April 2010, Muhammad Usep menulis komentar. Nah, di sini ya. Nah, kini setelah 10 tahun berlalu, Muhammad Usep teringat dengan ribuan aset Bitcoinnya tersebut saat berdiskusi di grup Facebook Info Coin Micin tersebut ya. Nah, pasalnya
Saat itu dia tidak mengetahui nilai Bitcoin dan memilih untuk menukarkannya dengan voucher game online tersebut. Nah, satu Bitcoin berharga 14.000 di tahun 2010 ya. Bahkan di bawah $1 ya, di bawah 14.000 ya. Nah, sehingga jika dirupiahkan maka Asep tersebut bisa mengantongi, Asep apa Usep sih ini ya? Usep kemungkinan ya. Usep tersebut bisa mengantongi 43.526.000. Nah, jadi di sini pelajaran yang bisa kita petik teman-teman pionir. Jadi pelajaran yang kita petik, jangan menyepelekan kripto apapun ya. Jangan menyepelekan kripto apapun, karena jika kripto tersebut mempunyai peminat yang cukup banyak, terus transaksi perdagangannya pun meningkat terus ya, dari tahun ke tahun meningkat, itu bisa saja terjadi harganya tuh akan terus melejit, akan terus meroket. Apalagi jika banyak paus-paus ya, banyak whale yang masuk, banyak whale yang masih masih nahan Bitcoinnya tersebut ataupun kripto yang mereka pegang, itu masih kemungkinan memegang kepercayaan bahwasanya koin tersebut itu akan naik. Nah, di sini untuk berita selanjutnya di sini ya, dari postingan Muhammad Yusef tersebut yang memiliki 3.900 Bitcoin. Bagi yang nggak percaya, 10 tahun lalu 10.000 Bitcoin aja cuma laku seharga sepotong pizza. Ya memang benar ya, di tahun 2010. Di tahun 2010 lebih tepatnya awal, kalau nggak salah ya, awal tahun 2010 ditukar dengan pizza. Coba tanya ke anak warnet era 2008 sampai 2012, pasti mereka familiar dengan Bitcoin. Tapi nggak tahu fungsinya buat apa, ditambah lagi untuk informasi mengenai Bitcoin itu ilegal dan juga terlarang ya. Jadi bahkan ada beberapa situs yang kalau registrasi di situs tersebut dapat reward sekitar 10 Bitcoin pada saat itu. Salah satunya adalah situs email provider email ya. Jadi bukan lagi di sini, pakai Amail. Jadi di situs email tersebut menghadiahkan jika ada user yang mendaftarkan diri di situs email tersebut mendapatkan reward 10 Bitcoin di tahun 2010 tersebut. Nah, referral juga di sini didapatkan ya, cukup banyak di tahun 2010. Nah, enak banget ya. Jadi kalau ada orang yang masih pegang di tahun 2010 terus dia dengar di tahun-tahun sekarang dan masih ingat ya alamatnya, masih ingat kata sandinya, kemungkinan dia sudah menjadi orang yang kaya pada saat ini ya. Tetapi karena di tahun-tahun 2010 ya, di zaman jadul lah kita bilang, masih bingung untuk ditukarkannya lewat apa. Ada juga sebuah informasi yang bahwasanya Bitcoin itu ilegal, dilarang oleh pemerintah kayak gitu ya, sehingga dia lebih memilih untuk menukarkan ke hal-hal yang berbau untuk kesenangan ya, seperti main game, beli voucher game agar bisa membeli skin tertentu ya. Nah, di sini berapa sih untuk harga Ethereum pertama kali diperdagangkan ya? Di sini kita langsung lanjut saja ke informasinya ya. Untuk harga Ethereum pertama kali diperdagangkan pada 7 Agustus 2015 lalu. Nah, di sini ya bisa lihat $2,8 Amerika Serikat atau 41.000 per keping. Nah, di sini untuk Ethereum ya. Jadi untuk Bitcoin pertama kali itu kurang lebih $1 ya. Terus beranjak lagi di sini di tahun 2012, yaitu sekitar pertengahan tahun 2012, naik sekitar $5 sampai $7 per keping.
Nah, jadi kurang lebih sekitar 70 ribuan sampai 80 ribuan per satu koin Bitcoin, per satu koin BTC ya di tahun 2012. Nah, jadi untuk kesimpulannya di konten video kali ini teman-teman pionir ya. Jadi bahwasanya kripto yang bernama Pi Network yang sedang kita tambang, yang sedang kita kerjakan ya, bahwasanya skema dan sistemnya akan mengikuti Bitcoin dan juga Ethereum, yaitu koin terdahulunya. Nah, inilah titiknya ya. Jadi bahwasanya tidak ada kripto yang awal mainnet dia ya langsung mainnet tuh boom harganya tuh besar, tidak teman-teman, tetapi melalui proses ya, melalui proses. Bisa dilihat di sini ya, 41.000 di awal Ethereum diperjualbelikan, bisa diperdagangkan harganya 41.000 ya. Nah, terus ini Bitcoin juga setelah kurang lebih 1 tahun ya, karena 2010 kan itu hanya bisa ditukar-tukar saja ya, belum bisa dicairkan ke dolar. Nah, 2011 baru bisa dicairkan ke dolar ya. Nah, setelah 1 tahun berkembang dan bisa ditukarkan ke dolar, ini harganya ya jadi 5-7 dolar di tahun 2012. Dan sampai saat ini kalau nggak salah berkisar di harga 580-an juta per video ini dibuat untuk harga Bitcoin. Jadi teman-teman pionir, Crypto Pi Network pun menurut saya ini akan sama seperti ini ya. Jadi untuk harga awal mainnet kemungkinan berkisar berapa dolar. Nanti setelah 1-2 tahun, 3 tahun beranjak, peminatnya banyak ya, digemari oleh para paus-paus, siapa tahu ya, bisa saja itu terjadi, akan ada peningkatan untuk masalah harga. Nah, jadi itu saja pionir konten yang dapat saya bagikan di video ini ya. Lebih tepatnya ini informasi mengenai sejarah Bitcoin dan juga Ethereum ya. Mudah-mudahan kalian paham teman-teman pionir. Untuk informasinya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan video selanjutnya. Oke, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Terima kasih.